Semuanya berawal waktu adikku, Dina, bawa cowoknya ke rumah untuk pertama kali. Namanya Aldi. Dari pertama lihat, jujur aku sempat kaget. Bukan cuma karena dia kelihatan sopan dan rapi, tapi ada sesuatu dari dirinya yang bikin aku menoleh dua kali. Nggak tahu kenapa, tatapan matanya kayak punya magnet. Tapi tentu aja, aku buru-buru buang pikiran itu jauh-jauh. Dalam hati aku bilang, itu cowok adik lu, jangan aneh-aneh. Awalnya aku benar-benar cuek. Aku anggap Aldi cuma tamu. Cowok yang lagi deket sama Dina, nggak lebih. Tapi namanya hidup di bawah satu atap, yang sering bikin kita ketemu, aku jadi sering lihat dia. Dina sering bawa Aldi ke rumah, entah buat makan bareng, ngobrol di ruang tamu, atau sekedar nonton film sama-sama. Dari situlah, tanpa sadar aku makin tahu sisi lain dari Aldi. Dia ternyata gampang banget nyambung kalau diajak ngobrol. Topik apapun, dari hal receh sampai yang serius, dia bisa kasih respon yang bikin suasana jadi enak. Dan yang paling bikin aku kaget, ternyata selera humornya sama persis kayak aku. Kami bisa ketawa ngakak bareng hanya gara-gara hal sepele. Awalnya aku masih bisa tahan. Aku pikir ini cuma rasa kagum biasa. Toh dia bukan siapa-siapa buat aku. Tapi lama-kelamaan justru hal-hal kecil itu yang bikin aku goyah. Setiap kali Dina lagi sibuk, entah main HP atau ke dapur, Aldi malah sering beralih ngobrol sama aku. Obrolannya juga beda, lebih personal. Dari yang awalnya cuma nanya soal kerjaanku, sampai ke cerita masa kecil, mimpi, bahkan hal-hal yang menurutku nggak seharusnya dia bagi ke kakak pacarnya. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih jelas banget aku ingat. Malam itu, Dina ngajak Aldi makan malam di rumah. Mama masak besar. Suasananya hangat. Waktu itu kami semua duduk di ruang makan. Aku duduk di sebelah Dina, sementara Aldi di seberangku. Sepanjang makan, aku bisa ngerasain tatapan Aldi beberapa kali jatuh ke arahku. Awalnya aku pura-pura nggak sadar, tapi lama-lama malah jadi kikuk sendiri. Setelah selesai makan, Dina sibuk cuci piring sama mama di dapur. Sedangkan aku dan Aldi masih di meja makan. Entah kenapa, tiba-tiba obrolan ngalir begitu aja. Dari ngebahas makanan kesukaan sampai ke hal-hal pribadi. Aldi sempat bilang, kamu tuh kalau ketawa mirip banget sama Dina. Tapi ada bedanya. Lebih, apa ya, tulus gitu. Aku langsung kaget dan salah tingkah. Ucapan itu nggak terdengar seperti candaan biasa. Ada nada serius di dalamnya. Aku masih berusaha anggap itu cuma obrolan ringan. Tapi setelah kejadian itu, aku mulai sadar kalau kami berdua memang jadi lebih sering punya momen yang nggak seharusnya ada. Misalnya, waktu Dina lagi ke kamar ambil sesuatu. Aku dan Aldi duduk di ruang tamu. Dia tiba-tiba nanya, kamu pernah nggak sih ngerasa deket sama orang padahal baru kenal? Aku cuma bisa senyum kaku, pura-pura nggak paham maksudnya. Tapi dalam hati aku tahu dia lagi ngomongin apa. Makin hari aku makin sadar kalau perasaan ini bukan lagi hal sepele. Aku coba lawan, aku coba jaga jarak. Tapi justru semakin aku berusaha, semakin sering juga aku menemukan alasan untuk dekat. Aldi kadang sengaja ngajak ngobrol kalau Dina lagi ke kamar mandi. Atau pura-pura minta tolong ambilin minum, padahal bisa aja diambil sendiri. Dan bodohnya aku nggak pernah bener-bener nolak. Aku selalu menuruti seakan ada bagian dari diriku yang memang mau dekat sama dia. Ada satu sore, waktu itu Dina lagi main ke rumah sahabatnya. Jadi cuma aku dan Aldi yang ada di rumah. Mama lagi keluar belanja. Papa kerja. Awalnya aku kira Aldi bakal langsung pamit. Tapi ternyata dia malah bilang, "Gak apa-apa kan aku nunggu di sini? Dina juga gak lama." Aku sempat ragu, tapi aku iyain aja. Kami duduk di ruang tamu, nonton TV bareng. Gak ada yang aneh, tapi suasananya terasa beda. Aku bisa ngerasain degup jantungku makin kencang setiap kali dia geser posisi duduknya makin dekat. Sampai akhirnya dia nyeletuk, "Kamu tuh bikin aku nyaman banget tau gak?"
Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Aku langsung diam, bingung harus jawab apa. Aku takut salah langkah, tapi dalam hati aku juga nggak bisa bohong kalau aku ngerasain hal yang sama. Aku cuma bisa senyum tipis, berusaha mengalihkan topik, tapi tatapan Aldi seolah menahan aku untuk nggak berpaling. Sejak hari itu, aku tahu garis tipis yang harusnya aku jaga mulai kabur. Aku sering kepikiran Aldi, bahkan waktu aku lagi sendiri di kamar. Aku mulai bandingin cowok-cowok lain yang pernah deket sama aku dengan dia, dan selalu aja dia terasa lebih baik. Sementara itu, Dina tetap sibuk dengan hubungan mereka, nggak pernah curiga sedikit pun. Dina bahkan sering cerita ke aku tentang betapa perhatian dan baiknya Aldi. Setiap kali Dina cerita, aku cuma bisa senyum hambar, menahan rasa bersalah yang makin menumpuk. Rasa itu terus tumbuh, dari yang awalnya cuma kagum, jadi nyaman, lalu berkembang ke arah yang lebih berbahaya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku harus berhenti sebelum semuanya kebablasan. Tapi justru disitulah masalahnya. Perasaan itu nggak bisa berhenti. Aku kayak lagi terjebak di pusaran yang makin lama makin dalam. Malam-malamku mulai berubah. Aku sering rebahan di kasur mikirin kata-kata Aldi, tatapan matanya, bahkan suaranya. Semua terasa terlalu nyata. Dan setiap kali aku sadar kalau itu cowok pacar adikku sendiri, rasa bersalah langsung menghantam. Tapi anehnya, rasa bersalah itu justru bercampur dengan rasa penasaran yang bikin aku makin ingin tahu sejauh mana Aldi juga merasakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, ada momen yang makin bikin aku yakin kalau Aldi juga nggak cuma main-main. Dina ngajak kami berdua nemenin dia belanja ke mall. Waktu Dina lagi sibuk pilih-pilih baju di salah satu toko, aku dan Aldi duduk nunggu di kursi depan fitting room. Suasananya agak rame. Tapi di tengah keramaian itu, Aldi sempat nyolek tanganku pelan dan bilang, "Kamu capek nggak? Dari tadi nemenin Dina muter-muter." Aku kaget, bukan karena pertanyaannya, tapi karena cara dia nyentuh tanganku terasa hangat dan intim. Aku buru-buru narik tanganku, pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi Aldi malah senyum tipis seolah ngerti reaksiku. Aku pulang dari mall itu dengan pikiran campur aduk. Di satu sisi, aku marah sama diriku sendiri karena ngebolehin hal-hal kecil kayak gitu terjadi. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa bohong kalau aku seneng. Rasa seneng yang aneh, terlarang, tapi nyata. Hari demi hari, interaksi-interaksi kecil itu terus berulang. Kadang cuma lewat tatapan, kadang lewat obrolan singkat, atau sekedar lewat janda yang seolah punya arti lebih. Dan setiap kali itu terjadi, aku makin yakin kalau perasaan ini udah bukan sekedar bercanda lagi. Awalnya aku kira aku cuma kebawa suasana, tapi nyatanya aku udah benar-benar jatuh. Malam itu aku duduk di kamar sambil menatap layar handphone. Ada pesan masuk dari Aldi. Pesannya singkat. "Makasih ya hari ini. Ngobrol sama kamu tuh selalu bikin aku tenang." Aku bengong cukup lama sebelum akhirnya balas. "Iya, sama-sama." Padahal hatiku udah kayak mau meledak. Dari situ obrolan lewat chat mulai sering terjadi. Obrolan yang seharusnya nggak ada. Dari mulai basa-basi, lama-lama jadi lebih dalam. Kadang kita ngobrol sampai larut malam, sampai aku sadar aku lebih sering nungguin pesan dari Aldi ketimbang dari siapapun. Aku tahu semua ini salah. Aku tahu aku lagi main api dan kalau terus-terusan pasti ada yang terluka. Tapi malam itu, sambil menatap layar handphone dengan senyum yang gak bisa aku tahan, aku sadar kalau aku udah terjebak. Semua berawal dari bercanda, obrolan ringan, senyum tipis, tatapan singkat. Tapi sekarang, semuanya terasa nyata. Dan aku nggak tahu apakah aku masih bisa mundur. Suatu sore, Dina mendadak minta tolong. Dia lagi sibuk banget sama tugas kuliah kelompoknya, jadi dia nggak bisa nemenin aku belanja. Awalnya, aku santai aja, toh aku bisa pergi sendiri. Tapi tiba-tiba Dina nyeletuk. "Al, kamu temenin kakakku belanja ya? Sekalian biar ada yang bantu bawain barang." Aldi yang lagi duduk di ruang tamu cuma angguk dan senyum.
Aku sempat mau nolak, tapi nggak enak juga. Aku pikir, ya udah, toh nggak bakal ada apa-apa, toh cuma belanja. Kami berangkat naik motor Aldi. Dari awal, suasananya biasa aja. Aku coba bersikap sewajar mungkin. Sepanjang jalan, kami ngobrol receh tentang musik yang lagi hits, tentang hujan yang kelihatan bakal turun, nggak ada tanda-tanda aneh. Sampai akhirnya, setelah selesai belanja di minimarket, tiba-tiba langit beneran pecah. Hujan deras turun tanpa ampun. Jalanan becek, motor kami nggak mungkin lanjut. Aldi langsung nyari tempat berteduh dan ketemu satu kafe kecil di pinggir jalan. Kafe itu sederhana, dengan kaca berembun karena hawa dingin hujan. Kami masuk, duduk di pojok, pesen minuman anget. Awalnya kami masih ketawa-ketawa, ngebahas betapa apesnya hujan deras datang pas banget di perjalanan pulang. Aku ketawa lepas, dan Aldi ikut ngakak. Tapi setelah beberapa saat, suasananya berubah. Ada jeda sunyi di antara obrolan. Tatapan Aldi terasa beda. Dia nggak lagi sekadar teman ngobrol, ada sesuatu di matanya yang bikin aku gugup. Sampai akhirnya dia buka suara. Kamu sebenarnya beda banget dari Dina. Ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku langsung kaget. Kata-kata itu sederhana, tapi buatku berat banget. Aku refleks diam, nunduk, nggak tahu harus jawab apa. Jantungku berdegup kenceng, tanganku sampai dingin sendiri. Dalam hati, aku sadar betul itu salah. Dia pacar adikku. Seharusnya dia nggak ngomong gitu. Seharusnya aku juga nggak merasa seneng. Tapi kenyataannya, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, seakan-akan aku nunggu kalimat itu sejak lama. Aldi, jangan bercanda deh, jawabku. Akhirnya dengan suara pelan. Aku coba menutupinya dengan senyum, tapi Aldi nggak ikut ketawa. Dia tetap menatapku serius. Aku nggak bercanda, katanya lirih. Aku tahu ini salah, tapi aku juga nggak bisa bohong soal perasaan aku. Suasana jadi makin canggung. Hujan di luar makin deras, suara rintiknya seperti menutup semua suara lain. Aku merasa ruangan itu mendadak menyempit. Antara mau bangkit pergi, tapi juga nggak bisa menggerakkan tubuhku. Ada sesuatu di dalam diriku yang menahan, sesuatu yang bikin aku betah duduk di situ bersama dia. Aku tarik nafas dalam-dalam. Aldi, kamu pacarnya Dina. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Tapi kamu ngerti kan maksud aku? Aldi balik nanya. Tatapannya nggak lepas dari mataku. Aku nggak bisa jawab. Yang ada malah aku balik menatapnya terlalu lama. Dan dalam tatapan itu, aku ngerasa ada sesuatu yang melompat keluar dari batas normal. Rasanya kayak ada benang tipis yang terputus. Aku buru-buru alihin pandangan, pura-pura sibuk ngaduk minuman. Tapi detik itu juga, aku sadar, ada sesuatu yang berubah. Sejak momen itu, suasana di antara kami nggak lagi sama. Awalnya, aku masih coba menganggap semua itu cuma ucapan kebablasan karena suasana hujan. Tapi semakin sering aku ketemu Aldi, semakin jelas kalau bukan cuma aku yang berjuang menahan diri. Aldi juga sama. Tatapannya, senyumnya, caranya nyari alasan buat dekat, semua terasa berbeda. Beberapa hari setelah kejadian di kafe, Dina kembali ngajak Aldi ke rumah. Seperti biasa, mereka nongkrong di ruang tamu. Aku lagi sibuk di dapur, pura-pura nggak peduli. Tapi tiba-tiba, waktu Dina ke kamar untuk ambil charger, Aldi nyamperin ke dapur. Dia pura-pura ambil air minum, padahal kulkas di ruang tamu juga ada. Aku tahu dia nggak ada alasan lain kecuali pengen nyari kesempatan buat ngobrol. Aku langsung tegang. Suara Dina terdengar samar dari kamar, dan itu bikin aku makin panik. Aldi, jangan bahas itu lagi, kataku cepat dengan nada setengah berbisik. Tapi Aldi malah nyengir tipes. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku serius. Aku nggak bisa jawab. Aku langsung pura-pura sibuk ngeluarin gelas dari lemari. Tapi jantungku udah nggak karuan. Setelah itu Aldi balik ke ruang tamu seolah nggak ada yang terjadi. Dan aku cuma bisa berdiri di dapur, menggenggam gelas erat-erat, mencoba menenangkan diri. Hari-hari berikutnya semua jadi makin rumit.
Awalnya aku pikir aku bisa jaga jarak. Tapi kenyataannya, semakin aku coba menghindar, semakin sering juga kami saling nyari alasan buat dekat. Kadang Aldi yang mulai. Kadang malah aku yang gak sadar melakukannya. Misalnya, waktu lagi sama-sama nonton TV di ruang tamu. Dina sibuk main HP. Aku dan Aldi duduk agak berjauhan. Tapi tiba-tiba kami ketawa bareng karena hal sepele. Dina gak terlalu peduli. Tapi di balik ketawa itu, ada rasa hangat yang diam-diam tumbuh. Sampai akhirnya ada satu titik di mana garis batas itu benar-benar terlewati. Hari itu Dina ada janji penting sama dosennya. Dia nitip ke Aldi buat mampir ke rumah sebentar karena katanya aku butuh bantuan mindahin barang di gudang. Aldi datang. Dan bener, dia bantuin aku mindahin kotak-kotak. Setelah selesai, kami duduk di ruang tamu. Capek, keringetan. Aku ngelap kening, Aldi nyender di sofa. Suasana hening, cuma ada suara kipas angin muter pelan. Aku ngelap kening. Suasana hening, cuma ada suara kipas angin muter pelan. Capek banget ya, kataku asal. Iya, tapi aku seneng bisa bantuin kamu, jawabnya sambil menoleh. Aku salah tingkah. Ada senyum di wajahnya yang bikin aku pengen berhenti mikir. Dan sebelum aku sempat sadar, tiba-tiba jarak antara kami jadi terlalu dekat. Tatapan itu lagi. Nafasnya kedengeran. Dan di detik itu, Aldi menggenggam tanganku. Aku refleks kaget. Mau tarik, tapi nggak tahu kenapa, aku malah diam. Rasanya hangat, menenangkan, tapi sekaligus bikin aku deg-degan setengah mati. Aku nggak bisa pura-pura lagi, bisik Aldi. Aku suka sama kamu. Kalimat itu langsung bikin semua pertahananku runtuh. Aku tahu seharusnya aku marah. Seharusnya aku bilang jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Tapi yang keluar dari bibirku justru cuma satu kalimat lirih. Aku juga nggak bisa bohong. Setelah itu, semuanya jadi kabur. Seperti ada walding tipis yang runtuh, dan kami masuk ke ruang yang penuh dengan rahasia. Rahasia yang nggak boleh ada, tapi kami ciptakan sendiri. Mulai dari obrolan-obrolan larut malam lewat chat, kode-kode kecil di depan Dina, sampai pertemuan-pertemuan singkat tanpa sepengetahuannya. Awalnya cuma iseng, awalnya cuma sekali ini aja. Tapi ternyata, rasa nyaman itu bikin ketagihan. Kami mulai terbiasa berbagi hal-hal kecil yang seharusnya cuma jadi milik Dina. Aldi jadi tempat aku cerita, dan aku juga jadi tempat dia berbagi. Dari situ, aku sadar. Garis batas itu udah bener-bener terlewati. Yang paling bikin aku takut adalah aku nggak merasa menyesal. Setiap kali aku ingat wajah Dina, rasa bersalah itu datang. Tapi entah kenapa selalu kalah sama rasa hangat yang aku dapat dari Aldi. Dan itulah yang bikin semua ini semakin berbahaya. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini nggak akan bisa disembunyikan selamanya. Tapi saat itu, aku terlalu tenggelam. Terlalu terlena dengan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah aku duga. Sesuatu yang berawal dari candaan, lalu jadi kenyataan. Dan aku tahu, sejak hari itu, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, aku jadi orang paling gelisah. Dari luar, mungkin aku terlihat biasa. Tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas seperti biasanya. Tapi di dalam, kepalaku penuh suara-suara yang gak bisa diam. Setiap kali aku lihat Dina duduk di samping Aldi sambil ketawa lepas, aku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Ada rasa bersalah yang nusuk, seolah-olah aku sedang nyolong kebahagiaan dari adikku sendiri. Tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang terus-terusan narik aku balik ke arah yang sama, Aldi. Dan anehnya, rasa itu lebih kuat daripada logika yang bilang berhenti sekarang juga. Setiap kali Aldi datang ke rumah, dia tetap berperan sebagai pacar Dina. Sopan, ramah, perhatian, seolah nggak ada apa-apa. Tapi aku tahu, di balik tatapan matanya, ada kode-kode kecil yang cuma aku yang ngerti. Cara dia sengaja nyari alasan ke dapur padahal air minum ada di ruang tamu. Cara dia duduk agak miring supaya bisa ngelirikku tanpa Dina sadar. Sampai sekedar senyum tipis yang cuma sekilas, tapi cukup buat bikin jantungku berdetak nggak karuan. Kadang aku merasa Dina terlalu percaya, terlalu polos.
Dia sering ninggalin aku sama Aldi dengan alasan sepele. Kak, aku bentar ya, mau mandi, temenin Aldi dulu ngobrol. Atau, aku ada tugas bentar, kamu ngobrol aja biar dia nggak bosan. Kalimat sederhana, tapi buatku itu beban yang berat. Aku harus berusaha keras bersikap biasa aja. Padahal di dalam hati aku cuma bisa bilang, ya Tuhan, kenapa kamu kasih aku cobaan kayak gini? Obrolanku sama Aldi juga makin intens. Kalau dulu cuma ngobrol basa-basi, sekarang udah lebih dalam, lebih pribadi. Kami jadi sering SMS-an. Malam-malam, saat Dina mungkin udah tidur, HP-ku masih terus bergetar. Pesan dari Aldi datang satu persatu. Awalnya sekedar, udah tidur, atau lagi ngapain. Tapi lama-lama jadi obrolan panjang. Kadang kami curhat hal-hal kecil, kadang juga saling kode. Kadang malah saling goda dengan kalimat-kalimat samar yang kalau orang lain baca, mungkin nggak bakal langsung ngerti. Aku tahu betul risiko yang aku ambil. Setiap kali HP bunyi, aku selalu deg-degan. Takut Dina tiba-tiba nyamperin, takut HP-ku dipinjam sebentar, takut chat itu kebuka tanpa sengaja. Aku sampai bikin kebiasaan baru, selalu hapus chat tiap selesai ngobrol. Tapi tetap aja, rasa was-was itu nggak pernah hilang. Rasanya seperti bawa bom waktu di dalam tas. Aku nggak tahu kapan bakal meledak, tapi aku sadar betul bahwa cepat atau lambat, sesuatu pasti terjadi. Ada malam di mana aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku rebahan, memandangi langit-langit kamar, sambil terus mikirin apa yang aku lakuin. Kalau suatu hari Dina tahu, gimana? Pertanyaan itu muter terus di kepalaku. Aku coba bayangin wajahnya kalau sampai ketahuan. Mungkin kecewa, marah, mungkin juga nggak akan pernah mau ngomong sama aku lagi, dan itu bikin aku takut setengah mati. Dina itu bukan cuma adikku, dia juga sahabatku sejak kecil. Kami sering bareng-bareng, saling cerita, saling dukung. Tapi sekarang, aku sendiri yang nusuk dia dari belakang. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah jawabanku sendiri terhadap pertanyaan itu. Karena meskipun aku tahu semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, aku tetap nggak bisa berhenti. Aku tetap nyari alasan buat ketemu Aldi, tetap nunggu chatnya, tetap senyum-senyum sendiri kalau baca pesannya. Rasanya seperti kecanduan. Ada bagian dari diriku yang berusaha menginjak rem, tapi bagian lainnya justru menekan gas lebih dalam. Dan sayangnya, bagian yang menekan gas itu selalu menang. Suatu sore, Dina ngajak Aldi ke rumah lagi. Mereka duduk di ruang tamu nonton film, aku di dapur pura-pura sibuk masak. Padahal dari tadi kupingku mencuri dengar suara tawa mereka. Sesekali Aldi sengaja nyeletuk kenceng bikin aku ikut ketawa dari dapur. Lalu tanpa sadar, aku keluar bawa camilan. Dina nggak curiga apa-apa. Dia malah seneng karena aku mau gabung. Tapi begitu aku duduk, Aldi sempat nyelipin tatapan singkat yang hanya bisa aku artikan dengan satu hal. Aku seneng kamu di sini. Tatapan sekilas itu cukup buat bikin aku nggak konsen sama film. Bahkan ketika Dina sibuk cerita tentang plot film yang berbelit-belit, pikiranku cuma terfokus pada satu hal. Aku dan Aldi. Ada dunia lain yang terasa cuma milik kami berdua. Dunia yang bahkan Dina nggak tahu keberadaannya. Semakin hari, aku makin merasa rahasia ini berat. Berat karena harus berpura-pura, berat karena harus bohong, berat karena setiap kali aku lihat wajah Dina, aku tahu aku bukan lagi kakak yang bisa dia percaya 100%. Tapi di balik beratnya itu, ada rasa manis yang bikin aku nggak bisa lepas. Itu yang paling jahat. Rasanya indah, tapi penuh dosa. Pernah satu kali aku coba jujur ke diriku sendiri. Aku duduk lama di depan kaca, nanya dalam hati, apa yang kamu cari? Kenapa kamu ngelakuin ini? Aku bahkan sempat mikir untuk berhenti, untuk bilang ke Aldi bahwa semua ini harus selesai. Tapi sebelum sempat aku bener-bener ngomong, Aldi selalu muncul dengan caranya yang sederhana tapi bikin aku goyah. Kadang cuma lewat satu pesan singkat, aku kangen. Dan semua tekadku langsung runtuh begitu aja. Aku sadar betul aku udah masuk ke permainan berbahaya. Ini kayak jalan yang licin, sekali salah langkah bisa jatuh ke jurang. Dan mungkin aku udah mulai meluncur. Tinggal nunggu kapan aku nyampe bawah. Tapi anehnya, aku tetap berjalan. Egois, iya, aku sadar banget. Tapi hatiku nggak bisa bohong. Hari-hari itu jadi masa di mana aku belajar gimana rasanya hidup dengan rahasia besar. Setiap senyumku di depan Dina selalu ada rasa getir di baliknya. Setiap obrolanku sama Aldi di depan orang lain selalu ada lapisan tipis kepura-puraan.
Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu dihantui rasa takut kalau besok rahasia itu kebongkar. Dan aku tahu, cepat atau lambat, bom waktu ini pasti meledak. Tapi aku nggak tahu kapan, aku nggak tahu gimana. Yang aku tahu cuma satu, aku udah terlanjur jauh buat mundur. Aku masih ingat jelas malam itu. Dunia rasanya runtuh dalam sekali hembusan. Dina berdiri di depan pintu kamarku dengan wajah penuh air mata. Tangannya gemetar sambil nunjukin layar HP. "Apa maksudnya ini, Kak?" Suaranya pecah, setengah marah, setengah gak percaya. Aku kaku. Kata-kata langsung macet di tenggorokan. Semua alasan yang tadinya aku pikir bisa aku kasih, hilang begitu aja. Aldi yang kebetulan ada di rumah juga, malah ikutan panik. Dia coba ambil suara. "Din, dengerin aku dulu. Ini nggak kayak yang kamu pikir." Tapi justru kalimat itu bikin Dina makin histeris. Dia lempar HP ke arah kasurku, teriak sekenceng-kencengnya. "Jangan bohong! Aku udah baca semuanya. Kalian tega banget sama aku." Tangisnya bikin udara di rumah jadi sesak. Mama yang lagi di ruang tengah langsung nyamperin. Papa nggak lama ikut masuk. Begitu Mama lihat Dina nangis kejar sambil nunjukin aku dan Aldi, wajahnya langsung pucat. "Ada apa ini?" tanya Mama panik. Dina nggak bisa jelasin jelas, cuma teriak. "Mereka nyakitin aku, Mah. Kakak sendiri sama Aldi." Mama bengong, lalu pelan-pelan matanya beralih ke aku. "Ini bener, Nak." Suaranya bergetar. Aku coba buka mulut, tapi air mata Dina, tatapan kecewa Mama, dan wajah Papa yang langsung berubah tegang bikin aku nggak kuat. Aldi akhirnya nyeletuk. Saya minta maaf, Om. Tante, semua salah saya." Tapi bukannya meredakan, Papa langsung berdiri, mukanya merah padam. "Kamu kurang ajar!" bentaknya. Hampir aja dia angkat tangan ke Aldi kalau nggak ditahan Mama. Aku cuma bisa duduk terdiam. Tubuhku kaku, napas pendek-pendek. Perasaan bersalah, takut, dan hancur campur jadi satu. Dina udah jatuh ke lantai sambil nangis. Mama berusaha nenangin, tapi dia sendiri nggak berhenti nangis. Papa keluar kamar sambil ngeluarin makian. Suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Malam itu rumah bener-bener berubah. Nggak ada lagi suasana hangat, nggak ada lagi tawa. Hanya tangisan, amarah, dan rasa kecewa. Dan di tengah kekacauan itu, aku sadar, kebohongan sekecil apapun kalau udah terbongkar, bisa jadi bom yang ngancurin segalanya. Aku pikir semua bakal reda setelah aku mutusin Aldi. Setelah aku minta maaf sama Dina, setelah aku coba ngebenahin keadaan. Tapi ternyata, kenyataan jauh lebih kejam dari yang aku bayangin. Luka itu udah terlalu dalam. Dina nggak mau lagi sekamar. Bahkan sekadar satu rumah sama aku pun dia nggak sanggup. Dia mutusin pindah kos, ninggalin Papa dan Mama yang udah rapuh karena masalah ini. Dan aku cuma bisa lihat punggungnya pergi tanpa bisa nahan. Hubungan kami sebagai kakak adik hancur total. Seakan-akan aku udah nggak punya adik lagi. Yang bikin semuanya makin pahit, Aldi tiba-tiba ngilang. Gak ada kabar, gak ada pesan, gak pernah lagi muncul di rumah. Seolah-olah dia kabur dari semua masalah, ninggalin aku sendirian yang harus nanggung semua akibat. Baru di situ aku sadar, mungkin selama ini aku cuma jadi pelarian buat dia. Gak pernah bener-bener jadi orang yang penting. Beberapa bulan lewat, rumah kami masih kerasa dingin. Papa jarang ngomong sama aku. Mama sering sakit-sakitan. Dan aku ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Dina sakit parah. Kata temen kosnya, dia jatuh sakit karena depresi berat. Makan gak teratur, sering begadang. Waktu aku nekat jenguk dia di rumah sakit, Dina hanya melirik sekilas. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Aku duduk di samping ranjangnya, tangan gemetar. "Din, aku minta maaf. Kakak salah. Kakak bener-bener nyesal." Dia menatap aku dengan mata sayu. Suaranya pelan, hampir kayak bisikan. "Kamu gak cuma hancurin aku,
tapi juga keluarga kita. Kalimat itu nusuk langsung ke hatiku. Lebih sakit daripada semua amarah papa. Lebih pedih daripada semua air mata mama. Saat itu, aku cuma bisa nangis, sadar kalau semua udah terlambat. Aldi menghilang entah kemana. Kepercayaan orang tua udah lenyap. Dan adikku sendiri yang dulu paling deket sama aku, sekarang menatap aku kayak aku orang asing yang paling dia benci. Aku kehilangan adik, kehilangan keluarga, kehilangan diriku sendiri. Semua karena satu kesalahan yang awalnya cuma aku anggap iseng. Dan penyesalan itu akan aku bawa seumur hidup.